Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang bentuk normal kedua atau 2NF. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada pengenalan normalisasi. Salah satu komponen sistem informasi adalah basis data atau pangkalan data database. Basis data merupakan tempat tampungan kumpulan data yang dirancang, analis, desain basis data. Analis merancang dengan beberapa pendekatan perancangan basis data, salah satunya dengan teknik normalisasi basis data. Normalisasi basis data adalah tindakan untuk menjadikan atau mengembalikan relasi ke dalam bentuk normal atau tidak melanggar dengan menerapkan sejumlah aturan. Nah, menurut Edgar F. Codd, sekaligus pencetus normalisasi basis data relasional, normalisasi harus melalui beberapa ketentuan tahapan berurutan, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Laporan ini akan membahas perancangan basis data melalui pendekatan normalisasi pangkalan data bentuk normal kedua 2NF dari kasus rumah makan. Nah, ini ada ketentuan normalisasi database bentuk kedua. Relasi 2NF adalah relasi yang memenuhi 1NF, dan setiap atribut bukan primer key memiliki ketergantungan fungsional penuh dengan primer key. Jadi ada dua hal yang berkaitan dengan relasi 2NF, yaitu primer key dan ketergantungan fungsional. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Nah, berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Nah, yang pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel secara fungsional tergantung pada kandidat key tabel tersebut. Oke, di sini ada contoh normalisasi database bentuk normal kedua. Jadi syarat 2NF adalah tidak diperkenalkan adanya partial atau fungsional dependensi kepada primer key dalam sebuah tabel. Fungsional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primer key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF, ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primer key. Jadi harus dipecah berdasarkan primer key. Sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut nih. Ini ada tabel transaksi. Nah, ini tabel transaksi. Pada tabel transaksi merupakan pemecahan tabel dari normalisasi bentuk pertama, di mana atribut tersebut memiliki ketergantungan dan keterkaitan terhadap atribut nomor faktor yang merupakan primer key atau kunci dari tabel tersebut. Jadi untuk primer key dari tabel transaksi itu dari tabel transaksi itu ini nomor faktor. Jadi untuk PK-nya itu nomor faktor, gitu ya. Lanjut ke tabel detail transaksi. Oke. Jadi pada tabel detail transaksi merupakan pemecahan tabel dari normalisasi bentuk pertama dengan mengambil atribut nomor faktur, ID pesanan, jumlah, di mana atribut tersebut memiliki ketergantungan dan keterkaitan terhadap atribut nomor faktur yang merupakan foreign key atau relasi dari tabel transaksi pertama. Jadi untuk detail transaksi itu ini nomor faktur dan ID pesanan, jumlah. Jadi diambil dari tabel normalisasi ini pada tabel transaksi. Jadi begitu. Nah, untuk tabel pesanan. Jadi pada tabel pesanan juga merupakan pemecahan dari normalisasi bentuk pertama, di mana atribut ID pesanan, nama pesanan, dan harga terdapat dalam tabel 3 dengan primer key atau kunci utama yaitu ID pesanan. Nah, ini
diambil lagi dari sini, dari tabel transaksi ini. Yang pertama menjadi ID pesanan, nama pesanan, harga pesanan. Dia dikelompokkan jadi seperti ini dengan PK-nya ID pesanan. Oke. Nah, ini. Kenapa di dalam normalisasi kedua NF terdapat 3 tabel yang tabel tersebut bermula dari tabel normalisasi pertama? Karena di dalam normalisasi bentuk pertama masih terdapat atribut yang memiliki ketergantungan kepada atribut lain yang bukan merupakan kunci utama. Maka dari itu, di dalam normalisasi kedua terdapat beberapa tabel yang dimana setiap tabel masing-masing memiliki primer key atau kunci utama dan masing-masing tabel masih sedikit kemungkinan yang masih ketergantungan pada atribut yang bukan merupakan kunci utama. Jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya teknik normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang entity atau relasi. Proses pembentukan tabel normal penuh normalisasi bertujuan untuk membuat sekecil mungkin terjadinya data rangkap dan menghindari data yang konstan, terutama bila dilakukan penambahan dan penghapusan data sebagai akibat adanya data rangkap, dan menjamin bahwa identitas tabel secara tunggal sebagai determinan semua atribut. Pada bentuk normal kedua, suatu tabel dikatakan 2NF. Nah, jika terdapat beberapa tabel yang dimana setiap tabel masing-masing memiliki primer key atau kunci utama, dan masing-masing tabel masih sedikit kemungkinan yang ketergantungan pada atribut yang bukan merupakan kunci utama. Jadi seperti itu untuk kesimpulan 2NF. Oke, segitu saja dari saya. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.